Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih tetap dijaga oleh Allah. Tetap ditakdirkan panjang umur. Semoga kita semuanya diberikan sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini bismillahirrahmanirrahim kita niat ngaji. Saya akan menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakum wal ghibata, fa innal ghibata asaddu minaz zina. Innar rajula qad yasni wa yatubu Allahu alaihi, wa inna sahibal ghibati la yaghfiru Allahu ta'ala lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh an Jabir. Insya Allah kalau kita merealisasikan, melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan menjadi mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas isi hadis tersebut apa, pemirsa? Hadis ini membahas tentang ghibah. Ghibah, kalau bahasa Jawanya itu ngerasan. Takutlah terhadap ghibah. Ghibah bisa menggunjing terhadap orang lain, bisa diartikan di situ membicarakan aib orang lain, dan di situ orang tersebut tidak ada di hadapannya. Terus wa inna ghibata asaddu minaz zina. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya ghibah itu lebih kejam daripada zina. Kita artikan asaddu itu bisa kita artikan berat, bisa kita artikan kejam. Seperti al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini ghibah itu lebih kejam daripada zina. Kok bisa ya pemirsa? Membicarakan aib orang lain di belakangnya itu lebih kejam, lebih berat, mungkin lebih besar juga dosanya daripada zina. Menarik sekali pemirsa. Di situ kenapa kok bisa ghibah itu kita katakanlah dosanya lebih besar daripada zina? Karena di sini disampaikan pemirsa, innar rajula qad yasni wa yatubu Allahu alaihi. Karena orang itu kalau berzina, misalkan di situ maksiat, misalkan di situ berzina terhadap seseorang, dan orang tersebut yang zina itu taubatan nasuha, betul-betul taubat, tidak taubat lombok, tapi taubatan nasuha yang betul-betul di situ taubat, tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah oleh Allah orang tersebut akan diampuni dosanya. Ini yang Rasulullah, ini yang bersabda, betul-betul tobat, insya Allah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hubungannya dia dengan sang Rabb, betul-betul dia pertaubatan, betul-betul taubatan nasuha, insya Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna sahibal ghibati la yaghfirullahu ta'ala lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Terus lantas orang tersebut yang zina
ataupun yang di situ yang ghibah maksudnya, kok lantas tersebut sulit untuk secara langsung orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Karena ini disampaikan, wa inna sahibal ghibati la yaghfiru Allahu ta'ala lahu hatta yaghfiru lahu sahibu. Orang yang berghibah itu tidak terasa. Dia melakukan ghibah, dia melakukan perbuatan mengorek aib orang lain di belakangnya, dan terus continue istiqomah dalam berghibah. Tidak terasa bahwa dosanya menumpuk-numpuk, dan pada akhirnya kalau toh dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ hanya cukup bertobat saja tanpa meminta maaf, tanpa meminta ridho, tanpa meminta keikhlasan dari orang yang dighibahi tersebut, dari orang yang jelek-jelekan tersebut, dari orang yang dicaci maki tersebut, tanpa diberikan maaf terhadap orang tersebut, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu pemirsa, ternyata lebih sulit. Jadi dosanya ghibah itu lebih sulit diampuni tanpa ada pengampunan ataupun maaf dari orang yang bersangkutan atau orang yang dighibahi tersebut. Ya Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita itu selalu membicarakan aib orang lain. Kalau toh kita itu tidak suka dengan orang lain, wajar, itu manusiawi. Mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi di situ janganlah kita diperlihatkan kalau kita itu tidak suka. Sampai di situ kowar-kowar, sampai di situ gembor-gembor, memperlihatkan bahwa tidak suka terhadap orang tersebut. Kalau kita tidak suka, biasa saja. Jangan sampai di situ pandai-pandai menghibahi orang yang tidak kita sukai di depan orang lain. Maka ingatlah terutama diri saya sendiri dan pemirsa semuanya, kita introspeksi diri, selalu berusaha untuk menjadikan diri ini untuk lebih baik, terutama di dalam bermuasalah, di dalam bertetangga. Kita sambung tali silaturahim kita sambung, kita jaga kasih sayang kita terhadap sesama. Insya Allah kalau kita bisa memprioritaskan kasih sayang terhadap sesama, insya Allah Allah Maha Tahu, kita nanti insya Allah akan diprioritaskan oleh Allah, mudah untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya semua yang ada di bumi ini adalah makhluknya Allah, yang menciptakan Allah. Kalau kita menjelek-jelekkan, kalau kita menggunjing di belakangnya, tidak terasa kita mengumpulkan dosa sedikit demi sedikit, niscaya dosa itu akan menjadi bukit. Sangat bahaya sekali pemirsa. Kalau toh kita nanti dipanggil Allah sewaktu-waktu, kita belum sempat meminta maaf terhadap orang yang pernah kita ghibah, terhadap orang yang pernah kita caci maki, terhadap orang yang pernah kita jelek-jelekkan, maka itu nanti resikonya sangat besar sekali pemirsa, terutama nanti resiko di yaumul akhir. Maka daripada itu pemirsa, marilah kita bersama-sama selalu untuk menjadikan diri kita itu
orang yang baik. Orang yang baik, orang yang baik, orang yang baik selalu baik sesuai apa yang dicita-citakan Allah, yaitu orang yang baik oleh Allah akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka terhadap orang yang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis perihal ghibah. Tentunya pemirsa semuanya, apa yang saya sampaikan ini tadi bisa menjadikan diri kita, terutama saya sendiri dan pemirsa semuanya, bisa menjadikan introspeksi diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga kita betul-betul dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita usahakan hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita terhadap sesama juga baik. Kita laksanakan apa yang jadi sabdanya Rasulullah, ajaran Rasulullah, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan kita nanti bisa diajak oleh Rasulullah bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi jama'atina ya Allah, wa tamin taksirana wa hasil maqasidana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah ya Allah. Masabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.